Wah, ini udah mulai mateng. Oh, ditambahin bumbu lagi ya, Bu ya? Iya. Ini kok bumbu apa namanya, Bu? Bumbu panggang. Bumbu panggang. Yang bakar. Oh, oke. Bumbu kecap sih, Pak. Kecap. Oh. Wah, mantap ini dia. Oke, wih, muncul sih. Oh, ini full santan. Oke, kuah kupatnya nih. Mantep banget. Siap. Steak ini nggak sampai 50.000. Wow, let's go. Ikutin aku kulineran kali ini. Belum saus, bro. Agenda ke Jakarta hari ini aku melipir ke kota Brebes buat nyobain salah satu resto legend di Jalan Pantura. Namanya Rumah Makan Ohio. Gimana sih ini bacanya? Apa Ohio? Kayak di Amerika. Kangen tau sama aku. Udah 2 minggu lebih nggak ngupload YouTube. Jadi doain, aku lagi mau buka warung. Udah 80% ya pas video ini dibuat. Nanti kepoin terus ya di sosial media Diodoran. Harusnya mungkin akhir Juni atau awal bulan Juli udah buka. Doain. Oke. Nah, di sela-sela lagi memikirkan itu, nah ini aku ada agenda ke Jakarta tapi mampir Brebes. Nah ini di Brebes nggak nginap, jadi ini kulinernya random aja seharian di Brebes makan apa aja. Ayo, ini ada di seberangnya apa sih nek jalur utara tuh apa namanya lah itu. Oh itulah pokoknya kita masuk. Suasananya rumah-rumah zaman dulu dan area parkirnya juga cukup luas untuk mobil. Mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tapi ini sih makin siang makin rame ternyata lur. Karena ternyata tempat makan ini jadi langganan PNS juga loh. Lihat nih, katanya kalau udah didatengin PNS valid enak sih. Fun fact-nya, kecap yang dipakai juga didatangkan langsung dari Tegal. Kebayang sih, rasanya bakal mirip masakan-masakan khas Tegal nggak ya? Menunya di sini cukup variatif, ada sate, ayam, sop kambing, dan lain-lain. Plus harganya juga terjangkau. Nah ini dia menunya, langsung kita santap ya. Wah, aku pengen makan sate loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita madang. Satenya mantep nih, jadi kecap dikasih cabai rawit langsung berasa pedasnya. Jadi ada pedas-pedasnya. Dan ini kambing muda, karena Brebes itu kan masih sebelahan sama Tegal ya. Jadi karakternya mirip-mirip, termasuk kecap-kecapnya juga didatangkan dari Tegal. Yang bakar ini adalah best seller menu di sini. Jadi ada bumbu ciri khasnya itu adalah di sini nih lur. Wah ini empuk tenan lur. Ya. Mantap lur. Ayam bakarnya best sih, teksturnya empuk, bahkan makan pakai sendok aja langsung maper gitu. Tesnya gurih manis dan ada rempahnya juga. Menurutku ini punya ciri khas tersendiri sih. Ayam gorengnya juga rekomen, disajikan sama kremesan yang dibuat dari rempah ungkepan ayam dan tidak dicampur tepung loh. Ini kita buka, empuk tenan ya. Nih, mantap berserta kremesnya. Dan emang makan kalau nggak pakai tangan langsung tuh serasa ada yang kurang ya lur ya. Kita coba ini beserta kremesannya kemarin. Wah, jadi kremesannya itu dia kremesnya itu yang sangat sopan santun ya, kremes kayak gitu. Ini kayak ya rempah-rempahnya digoreng sama tepung gitu ya lur. Enak sekali. Ini boleh belajar, aku mau belajar buat kremesan ini lur. Enak lur. Ayam gorengnya empuk, kremesannya mak kriuk. Aku berasa ada kemirinya juga sih, gurih, enak gitu. Dipadukan sama sambal terasi mentah, terus makan sama tempe tahu pecahnya. Wah, apalagi di sambelnya dapat wangi jeruk, fix bikin nambah nasi. Oke, wah minumnya teh nasi telur semua. Mantap. Semakin siang semakin rame ya, banyak PNS single lur. Oke, enak.
Kesini yang harus dicobain ayamnya sih emang ya. Ayam bakar atau goreng itu selera masing-masing. Tapi aku terkesan dengan ayam gorengnya. Sambelnya juga pakainya terasi dari Tegal kata si ibunya Jos. Kalau mau kesini namanya adalah Ohio. Ini ada di seberang Pantura persis. Oke, silakan kesini. Kita lanjut kulineran di Brebes lagi. Mantap. Sebelum lanjut makan, aku mampir ke coffee shop yang ternyata bangunannya udah dari tahun 1900. Konsepnya kayak rumah zaman Belanda dan infonya ini tuh bekas rumah kepala pabrik gula Gersana. Warlock Brebes, ada yang pernah kesini belum? Nama tempatnya Emplacement Coffee, vibes-nya udah pasti berasa vintage-nya. Jadi kayak dapat experience yang berbeda gitu, apalagi ada cerita sejarahnya. Menunya juga banyak pilihan mulai dari kopi, milk base, dan lain-lain. Birnya from Yogyakarta, Hayati. Bahkan aku menemukan salah satu beansnya dari Jogja juga toh ternyata. Untuk harganya juga terjangkau, apalagi dikasih suasana yang nyaman, asik buat nongkrong dan berasa adem gitu khas bangunan Belanda. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Macas legender. Aku pesen mocktail dan ternyata aku cocok sih. Next aku akan kesini lagi buat cobain menu-menu yang lain. Hari ini mau lanjut? Iya, mau lanjut kulineran lagi. Rasanya nggak afdol kalau nggak sate blengong ya nih di Brebes. Jarang ada di kota lain, tiap ke Brebes aku nyempetin waktu buat makan sate blenggong. Jadi sate blenggong itu adalah perpaduan antara daging bebek dan mentok dan dimasak rendang Jawa. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah warung kupat sate blenggong Kasturi Raja Putra asli. Masih di Brebes toh, ini kita udah sampai di warung kupat blenggong ya, kupat blenggong. Blengong ya mas ya. Jualannya udah dari tahun 80-an, tervalidasi legendarisnya telur. Lihat ya, ini satenya panjang pol. Apakah ini sate terpanjang di dunia? Terus aku suka salfok sama kupatnya, segede ini lur, gokil sih. Apa bisa buat telepon ya? Tak kasih tahu nih, blengong itu nganu apa jenenge? Perkawinan silang. Perkawinan silang antara apa mas? Sama mentok. Bebek dan mentok itu adanya emang di daerah Brebes gitu ya? Enggak, di setiap daerah ada cuma namanya beda-beda. Oh, gitu loh. Nah ini dimasak apa mas istilahnya? Ayam rendang. Kayak agak encer. Encer, oke. Tapi di santan gitu juga ya mas ya? Oke, ini loh. Kalau yang full santan yang ini. Oh ini full santan. Oke, kuah kupatnya nih. Mantap banget. Biasanya seporsi kupat ini bisa buat 5 orang. Tapi kalau makannya porsi gede, boleh kok pesen kupat seporsi aja. Jadi kupatnya itu disiram kuah, mirip kayak opor. Terus isinya ada tempe nih. Terus dikasih kuah sate dan ditaburin kerupuk. Tuh kemencer toh ya. Kalau kalian pesen pedas, nanti kuahnya diulekin sama cabai. Tapi tergantung request aja ya. Warung ini buka dari jam 14.30 alias setengah 3 sore. Cocok buat makan sore ke malam. Orang tuh beli per tusuk atau apa mas? Ya masing-masing. Masing-masing ya? Oke. Kalau harga satuan. Oh satuan berapa tuh satuan? Kalau ini yang 9.000. Oh. Tulangan ini 3.000. Wow ada tulangan. Kepala 9, paha 25. Oke. Oh siap. Ini yang paling dicari ya mas ya? Iya. Mantap lur. Siap. Oke lur. Ya langsung kita santap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita madang. Wah, enak tenan lur. Ini sama kuahnya aja dah enak lur ya. Waduh, dah luget tenan ini. Seleraku banget. Sate ini ada daging sama hatinya. Rasanya gurih manis dan gak amis sama sekali. Lah. Secara tekstur memang mirip sama mentok ya lur ya. Jadi ini tuh mix antara daging, terus ada hatinya. Wah enak loh, suka aku. Terus dia dimasaknya itu ada sedikit manis-manisnya. Nah pedes karena ini aku tadi udah makan yang pedes, jadi yang ini tuh mungkin udah ada tipis kayak gitu loh. Bumbunya tuh teresep, kupatnya juga kenyal dan matang sempurna sampai ke dalam. Wajib masuk list kulineran kalau kalian main ke Brebes. Yummy. Menurutku ya harus cobain karena ini nggak ada di kota-kota lain biasanya.
Ini sembelit lezat terus kotor-kotor sembelit. Jos tenang. Wah, mantap lur. Jadi baru aja buka, kita suruh dulu tehnya. Wah, teh nas kidal panas lagi dan kedel kemuk biar. Menarik ya. Buat kamu yang mau kesini, ini namanya Kupat Sate Blengong Pak Kasturi Rajak. Ini dari Kota Brebes sekitar 30 menitan menuju ke sini, tapi buat yang secara pribadi lidahku sangat cocok dan bakal kangen ya sama kuahnya sama satenya. Bumbunya itu luar biasa loh. Oke, let's go. Nah, aku kan nyariin ya. Jadi mulai dari yang tadi makan siangnya, kemudian yang legend juga ngopi, terus kemudian sambil nunggu ini buka ya, sate blengong ini buka jam 2:30 gitu. Nah, di sini tak cariin yang untuk tempat yang mungkin ini family friendly juga, dia tempatnya fancy lah ya, kategorinya itu menengah mungkin ya, karena jualannya steaknya itu. Penasaran seperti apa? Let's go, langsung kita lanjut ke sana. Lanjut ke spot yang oke buat ngumpul bareng keluarga, ramah anak kecil juga. Bisa dibilang ini adalah steak house pertama di Brebes katanya. Namanya Stay Steak, bangunannya gede dan cukup fancy. Begitu masuk ke dalam langsung disambut parkiran yang luas. Nah, tempatnya ini ada di lantai 2. Area makannya banyak dan nyaman. Banyak sudut-sudut estetik yang instagramable. Ada spot outdoor, mini playground, dan fasilitas kayak musola. Dan lainnya juga mumpuni lur. Menu steaknya juga beragam, mulai dari yang ayam, meltik, sampai yang premium. Mereka juga punya menu ala carte buat cemal-cemil dan aneka minuman. Harga steaknya juga terjangkau mulai dari 25.000. Pokoknya tinggal disesuaikan sama selera dan kantong aja. Hehehe. Steak ini nggak sampai 50.000. Wow. Sirloin Australian steak ini ya, yang prime. Aku cobain sirloin Australian steak prime 180 gram. Wah, berasa premium, juicy, dan gurih. Kalau mau lebih flavorful, bisa dicocol ke 4 macam sausnya. Ada mushroom sauce yang manis creamy, barbecue sauce yang ada asem-asemnya, black pepper, dan spicy sauce. Langsung kita santap lagi. Kalau ini chicken steak mie, jadi ayamnya itu dibalut tepung dan digoreng, terus disajikan sama mie goreng dan telur. Mie goreng mau dimakan bareng apa aja, emang nggak pernah salah sih. Enak nih, mantap. Kebayang ya, jadi untuk chicken steaknya itu flavornya itu lebih dikuatin ke sausnya sebenarnya. Tapi boleh kalau ada masukan ini di tepungnya, mungkin kalau dikasih flavoring lagi dia wah bisa stand out gitu. Kemudian kalau di mie goreng seperti pada umumnya ya, wah bumbunya emang udah enak. Dessertnya wajib coba signature banana split. Ini adalah salah satu menu legend di tempat makan steak dari zaman dulu dan dihadirkan lagi di sini. Wah, berasa bernostalgia, rasanya ngangenin sih. Di sini juga ada menu gelato yang legit. Overall menunya enak-enak dan aku cocok. Oke, dan ini dia untuk harga-harganya. Jadi menurutku untuk steak ini tuh ada berapa tier, yaitu mulai dari yang chicken itu di harga yang murahnya, terus yang di tengahnya itu ada meltik nggak sampai 100.000 harganya, terus kemudian yang paling premium tuh ada di Australian beef kayak itu. Jadi kamu bisa pesan sesuai sama selera dan kantong masing-masing tentunya. Ya kalau pengen premium ya cobain yang steaknya pastinya, yang full daging gitu ya. Oke, kalau mau kesini kamu langsung searching aja di net, namanya Stay Steak. Ini aku makan di daerah Brebes. Wah, asik ya. Brebes tuh walaupun second city tapi ternyata pecinta kulinernya luar biasa.